Dan saya juga pernah menjadi seorang sebagai karyawan, sebagai teknisi. Saya memulai bisnis ini itu tahun 2016 waktu itu. Di saat kondisi saya ekonomi sedang turun, usaha sedang baru ditipu orang, saya sedang mencari sesuatu. Bisnis apa yang sekiranya bisa memulihkan kondisi finansial saya yang dalam waktu 6 bulan itu segera lunas utang. Dan alhamdulillah tahun 2016 saya baru menemukannya. Nah, bisnis pertama saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua. Ada nggak di sini yang punya latar belakang sebagai karyawan? Ada? Ya, bisa cuma tangan ya. Oke, karyawan. Oke. Sebagai profesional bekerja menjual jasa. Seperti saya dulu sebagai penjual komputer, tukang servis komputer, tukang cukur, dokter. Ada di sini? Nggak ada. Oke, yang ketiga, bisnismen punya usaha warung kopi. Ada yang punya usaha di sini? Mbak Awal, usaha kuliner. Ya, Pak Subur, kontraktor. Itu usaha. Ya, pertanyaannya, apa sih motivasinya orang kerja keras? Ya, mau jadi karyawan, jadi guru, jadi manajer, supervisor, kita mau jadi profesional, jadi bisnismen. Kira-kira motivasi kerja keras itu apa, Bu? Bu, film-film namanya bisa apa? Siapa? Bu Lili. Bu Lili. Bu Lili pekerjaannya apa, Bu, di rumah? Jualan apa, Bu? Sembako. Berarti itu usaha swasta, usaha sendiri kan? Oke. Bu, kalau saya boleh tahu apa motivasinya orang kerja keras, apapun profesinya, apa yang dicari kira-kira? Apa? Untuk ya. Orang kerja keras, apapun profesinya, setuju nggak bahwa yang dicari adalah ini? Income, betul? Siapa yang orang kerja nggak cari income? Enggak, semua cari namanya income untuk memiliki namanya sebuah aset. Sehingga kalau kita punya income, itu bisa kita gunakan untuk apa? Memenuhi kebutuhan hidup. Mungkin kita ingin punya rumah sendiri, ingin renovasi rumah, ingin beli mobil, ingin menyiapkan uang untuk tabungan haji, dan lain-lain. Semua itu adalah sarana. Ya, uang hanyalah sarana, alat tukar. Sesungguhnya orang kerja keras untuk mencari uang, untuk mencari namanya keamanan dan kenyamanan. Karena orang kaya, orang sukses tidak diukur berapa jumlah uangnya, tetapi berapa asetnya, dan itu tidak cukup. Kenapa? Orang sudah punya uang, dia punya kenyamanan. Orang punya aset, dia punya kenyamanan, betul? Tapi belum tentu yang kedua, dia punya namanya keamanan. Apa maksudnya kok keamanan ini penting? Nanti saya jelaskan. Sehingga kita itu akan memiliki sebuah kebahagiaan hidup. Manakala memiliki income, kita nyaman hari ini. Tapi yang kedua, aman hari ini dan aman jangka panjang. Nah, Bu Lili ya. Bu Lili, Bu, kalau saya tanya nih, dapatkah seorang itu hidup, bisa jalani hidup tanpa ada penghasilan? Bisa? Oh, nggak bisa. Orang jalani hidup semua butuh namanya penghasilan. Siapa setuju? Semua setuju. Nah, sehingga penghasilan, income kita penting nggak, Bapak Ibu? Penting, karena income untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mungkin kebutuhan rumah tangga, cicilan, nabung, bayar BPJS, sosial, semua butuh namanya income. Jadi siapa yang setuju bahwa hidup kita itu akan susah kalau kita nggak punya penghasilan? Setuju? Oke. Sekarang apa yang menyebabkan seseorang itu bisa kehilangan penghasilan? Bu Lili, apa yang menyebabkan orang itu sudah kerja keras kehilangan penghasilan? Penyebabnya apa, Bu? Apa? Sebelahnya Bu siapa namanya? Bu Fatimah. Bu, apa yang menyebabkan orang itu kehilangan penghasilan? Sakit, apalagi? Apa? Kecelakaan, apalagi? Yes, PHK. Itu yang saya alami tahun 2011 bulan 9. Saya di PHK. Kehilangan penghasilan dari perusahaan.
waktu itu saya kerja keras. Tahun 2000 masuk pabrik itu tahun 2006. Saya masuk perusahaan King Halim itu tahun 2006. Kerja keras, lembur-lembur. Selama saya kerja dapat income. Tetapi ketika saya udah di PHK, dapat income lagi enggak? Berarti kerja keras kita ujungnya nol. Bener? Ada nggak orang di PHK, udah di PHK dan dapat income? Ada nggak? Yang kedua, profesional, dokter. Dokter itu mendapatkan income selama dia buka praktek, betul? Ketika dokter kena kanker, dia di rumah, ada income-nya nggak kira-kira? Nol lagi. Pebisnis, pemilik warung, selama dia buka toko, buka warung ada income. Ketika tokonya tutup, waktu lebaran ada income nggak? Nol lagi. Sehingga kita kerja keras selama ini nanti ujungnya nol. Mau nggak kayak gitu? Mau nggak punya bisnis, punya penghasilan yang income-nya sustain, terus masuk, terus mengalir, meskipun kita nggak ada di situ, mau nggak? Oke. Nah, ternyata yang menyebabkan orang itu nggak punya penghasilan ada resiko kehidupan. Resiko kehidupan ada dua, resiko yang bisa dikontrol dan tidak bisa dikontrol. Contoh resiko yang bisa dikontrol di PHK dan bank. Ternyata saya waktu di PHK bisa saya kontrol, saya usaha rosokan, saya usaha komputer, berarti punya income. Tapi ada resiko yang tidak bisa kita kontrol, yaitu SK camat, sakit, kecelakaan, cacat, meninggal tua. Jika ini terjadi, maka kita tidak lagi ada penghasilan. Pertanyaannya, kebutuhan hidup seseorang itu bisa nggak berhenti, Bu? Apa tadi, Bu? Bu Khotimah, bisa nggak, Bu? Tidak bisa. Kebutuhan tetap berjalan, sementara sumber penghasilan suatu ketika bisa nol. Berarti ini problem nggak kira-kira? Butuh solusi nggak? Iya. Nah, resiko ini loh yang menyebabkan orang itu akan mengalami kebangkrutan. Berapapun uangnya, berapapun asetnya, itu dia akan mengalami terkikis finansial gara-gara resiko sakit kritis. Ini datanya. Nanti kita cek siapa yang di sini sudah punya keluarga yang meninggal dunia. Mbak Rahayu, siapa Mbak yang tidak ada? Ibu, waktu meninggal usia berapa? 55. Sakitnya apa? Apa? Tumor. Siapa lagi? Mbak Sri. Oke. Siapa Mbak yang nggak ada? Orang tua usia berapa? 40. Sakitnya apa? Diabetes. Orang tua. Ada lagi? Mbak Elita. Ayah sakit apa? Diabetes. Ternyata betul. 90% ya penduduk Indonesia itu sebelum meninggal kebanyakan mengalami sakit kritis. Ini loh datanya. 7 dari 10 keluarga kita, 10 orang 7-nya mengalami sakit kritis. Jadi kalau Bu Ita, Bu Mbak Elita punya 10 keluarga, biasanya 7-nya akan mengalami sakit kritis. Fakta toh? Terbukti. Nah, inilah faktor yang menyebabkan kenapa orang itu punya penghasilan berhenti dan apa yang dia miliki bisa terkuras. Nah, masalahnya bukan masalah sakitnya. Ini loh. Ketika kita butuh dana untuk berobat, misalkan sakit jantung atau pasang ring, kita butuh dana 1 miliar, bisa nggak sakit itu ditawar? Bisa nggak sakitnya ditunda? Dan bisa nggak biaya rumah sakit itu dicicil? Itu loh masalahnya, Bu. Berarti problem nggak kira-kira? Kalau kita tadi punya program namanya TAPRI, tanggungan pribadi dengan cara menabung, dengan 1 juta per bulan, setahun berapa, Bu? 12 juta. 10 tahun 120. Baru 10 tahun karena sakit kanker, butuh dana 100 juta. Ludes nggak tabungan kita? Ludes. Punya tanah, beli tanah harga 100, 200, 300. Harapannya tanah untuk siapa? Untuk masa depan anak. Oyok-oyoknya untuk anak. Begitu mengalami kanker usia 50, tanahnya terjual. Berarti tanahnya milik siapa? Rumah sakit. Punya rumah, luar biasa, rumahku bagus. Tiap hari lebaran dicek, diberikan aksesoris dan lain-lain. Begitu keluarga mengalami sakit kritis, sertifikatnya masuk bank. Berarti ini punyanya bank. Mau nggak kita kondisi seperti itu? Nah, jadi
Pilihannya cuma dua. Jika keluarga kita atau diri kita mengalami sakit kritis, pilihannya cuma ada dua. Kita mau bayar cash ke rumah sakit, ya, atau kita mau bayarnya nyicil. Pilih yang mana? Nyicil. Mau nggak bisa nyicil? Yang kedua, kalau keluarga kita mengalami sakit kritis butuh dana 100 juta, 200 juta, sebaiknya pakai uang yang ada di kantong kita, apa kantongnya orang lain? Kantongnya sopo, Mbak? Belum kali sampai Pak, kantongnya besar nggak? Ada kira-kira? Nah, kita cek sekarang. Kesiapan dana masyarakat kita bener nggak? Ketika keluarga kita mengalami sakit kritis, biasanya yang tidak siap dana dan siap dana banyak yang mana? Tidak siap. Tidak siap dana. 90% ketika ada keluarga mengalami sakit kritis, mereka tidak siap dana medis. 10% siap dananya. Contoh, orang yang paling kaya sak Akbar Mojokerto. Dia orang yang siap dana. Pertanyaannya, kalau keluarga bapak ibu mengalami sakit kritis, mau nggak dia bantu 1 miliar? Enggak, Pak. Jadi saat ini teman-teman yang hadir, kategori yang siap dana dan tidak siap dana. Siapa yang tidak siap dana? Oke. Orang di luar sana, dulu sampean, Pak D, Bok D, siap dana atau nggak siap dana? Nggak siap dana. Berarti kalau mereka nggak siap dana, butuh solusi nggak? Butuh. Nah, ini solusinya. Kami punya program namanya TAPRO. Apa itu TAPRO? Tanggungan proteksi. Yang sudah disiapkan, yang sudah dihitung, hanya dalam waktu 90 hari. Jika Bapak Ibu mengalami risiko sakit kritis, maka dananya siap 1 miliar. Nih, kalau sakit kritis. Contoh Bapak bijaksana usia 25 tahun. Per bulan ikut di program kami, per bulannya 1 juta. Ini khusus untuk usia 25. Untuk yang usianya sekarang bukan 25, nggak usah melihat 1M-nya ya. Ini hanya bagi yang usia 25. Siapa yang di ruangan sini yang di bawah usia 30? 1, 2, acung-acung. 1, 2 ya. Bagi yang sampai usia di bawah 30, kalau ikut premi, ikut setoran 1 juta per bulan di perusahaan kami, maka dalam waktu 90 hari ke depan, jika terdiagnosa salah satu dari 49 penyakit kritis, perusahaan kami memberikan santunan sebesar 1 miliar. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita mengalami tutup usia sebelum usia 99 tahun, mendapatkan uang santunan sebesar 1 miliar. Jadi asuransi dasar ini 1 miliar, sakit kritisnya 1 miliar. Yang terakhir, ketika sudah mengalami sakit, dapat santunan 1 miliar, maka kewajiban setor 1 juta gratis sampai usia 65 tahun. Sekarang kalau kita ikut di bank, ibu langganan bank paling favorit, terserah namanya apa disebut, rutin per bulan 1 juta, 1 juta. Tiba-tiba ibu sakit, kira-kira sama bank tetap disuruh nabung apa tabungannya diteruskan bank? Ada yang terusin bank? Tidak ada. Tapi kalau itu program kami, setoran ibu, perusahaan kami yang teruskan, dan itu menjadi saldo, dan itu boleh diambil. Menarik enggak? Nah, itu manfaatnya ya. Nah, dari mana alokasi dana 1 miliar ini? Ini alurnya. Jika ditanya, Mas dari mana? Baru dapat 90 hari sakit kritis, kok dapat 1 miliar? Padahal usianya 25 sampai 1 juta. Ini programnya. Peserta di asuransi Allianz, asuransi peserta ini ada 7 juta peserta se-Indonesia. 1 juta disetor kepada pengelola, kepada PT Allianz. Ya, dana ini dibagi menjadi 2, dimasukkan ke dana proteksi dan dimasukkan ke dana investasi. 1 juta ini untuk mendapat 1 miliar, maka setiap peserta dengan asumsi diminta iuran gotong royong 100.000 per orang. Jika pesertanya itu ada 7 juta, maka dalam 1 tahun ada dana kurang lebih 8,4 triliun per tahun. Dana yang terkumpul. Dan dana ini tidak boleh diambil oleh PT, tidak boleh diambil oleh peserta. Dana yang terkumpul 8,4 ini boleh diambil jika sesama peserta mengalami 2 risiko. Risiko apa tadi? Sakit sama
meninggal. Maka masuk akal nggak Bapak Ibu? Jika ada warga atau dari salah satu anggota yang ada di sini mengalami sakit, KP1M, masuk akal nggak kira-kira? Masuk akal? Dari mana asalnya? Dana perkumpulan. Jadi uang kita yang kita setor kepada PT bukan lagi 1 juta, tapi sudah berkurang 100.000. Nah, yang kedua, sebagai PT, sebagai pengelola, butuh upah kerja. Tahun pertama, PT asuransi minta potongan 75% dari setoran peserta. Jadi kalau misalkan Bu Kotimah setor 1 juta, maka uang Ibu hilang 75%. Itu hilang. Tinggal berapa? 250. Diambil dana gotong royong 100.000. Tinggal berapa? Maka 150.000 masuk ke dana investasi, ke dana saldo. Maka jika dikalikan setahun, ya 150 dikalikan 12 bulan. Maka uang yang kita setor 1 tahun tidak terkumpul 12 juta. Dipahami dari sini? Karena program tabung ini tidak sama dengan program menabung. Jadi tidak ada perjanjian bahwa kalau kita ikut asuransi uang kita kembali full. Tidak ada ya. Ya dipahami ya. Ya, jadi akadnya adalah akad tolong menolong. Dari sini jelas ya. Nah, jadi uang yang terkumpul ini hanya bisa cair manakala sesama peserta mengalami 2 risiko. Risiko apa Bu Ita? Sama kematian. Nah, tapi kalau selama kita ikut nggak sakit, nggak meninggal, berarti kita sudah sedekah, betul? Bagus nggak berarti program kita? Bagus, ya. Oke. Nah, perusahaan kami adalah dengan bangga adalah Allian, teman-teman. Ya, Allian berdiri mulai tahun 1890. Siapa yang kelahiran tahun ini? Udah ada ya? Ya. Masuk di Indonesia itu tahun 1981 masuk di Indonesia. Dan pesertanya sedunia ada 86 juta peserta se-Indonesia. Ya. Dan di Indonesia kurang lebih ada 7 juta peserta se-Indonesia. Nah, Allian ini dipercaya untuk mengelola asetnya negara. Jadi dari 6 benua dan 70 negara, asetnya itu yang mengelola PT Allian. Nah, kira-kira asetnya negara dengan asetnya ibu besar mana? Besar negara. Berarti terpercaya nggak perusahaan ini kira-kira? Terpercaya. Nah, ini perusahaan Allian punya 9 stadion. Ada di Munich, ada di Australia, ada di Turin, ada di Italia. Ini beberapa stadionnya Allian. Kemudian, nah, Allian juga menjadi sponsornya dari Formula One, sering masuk di televisi. Nah, Allian juga memberikan perlindungan terhadap perusahaan-perusahaan yang luar biasa. Contohnya Singapore Airlines. Nah, ini perusahaan-perusahaan ini asuransinya semua ke PT Allianz. Singapore Airlines, kira-kira perusahaan yang ada di Ngoro dengan asetnya Singapore Airlines besar mana? Jadi kalau saat ini masih ada masyarakat yang takut ikut asuransi Allianz, bukan karena asuransi Allianz itu tidak terpercaya, mungkin karena dia belum paham. Ya, jadi kalau nanti, wah, masuk iyo, karena dia belum paham. Jadi kalau kita masih punya keraguan, nanti kalau aku ikut uangnya nggak dibawa lari, tak? Besar mana uang jenengan dengan uang PT Singapore Airlines? Itu aja jawabannya. Nah, kalau dari Indonesia juga Allian. Dan ini data terbaru, Allian Indonesia membayar klaim 11,21 triliun sepanjang tahun 2020. Ini besar apa kecil? Besar ya. Apa yang menyebabkan kok jumlah klaim tahun 2020 meningkat? Apa penyebabnya? Pandemi. Jadi kondisi pandemi ini jumlah klaim semakin meningkat. Tapi faktanya perusahaan asuransi Allian nggak bangkrut, tambah kaya raya, dan banyak pengusaha asuransi yang kaya raya. Itu bedanya bisnis di sini dengan di luar sana. Lek usaha di luar sana kena pandemi kokot nggak? Kokot. Tapi pengusaha asuransi semakin jaya. Nah, di mana peluang yang tak tunjukkan nanti Bapak Ibu? Nah, ini prestasinya Allian. Kalau ditanya, Mas, kira-kira Allian itu kenapa nggak ada di kampung-kampung, nggak ada di kota-kota kantornya? Kok nggak sama dengan bank kan gitu kan? Nah, kita cek kekayaannya. ICBC nomor 1, Berkis, Allian peringkat nomor 21.
baru perusahaan Aksa, PT Aksa, ada BMB, kekayaannya masih di bawahnya Allianz. Prudensial urutan nomor 68, 69 ya. Kemudian AIA nomor 111, Manulife 137. Kemudian Alibaba itu urutan 140. BRI ya, biasanya sering ambil kur itu sukanya ke BRI. Tapi ingat kur, ingat BRI ya. Itu kekayaannya masih di bawahnya Allianz. Maybank, Bank Mandiri, Bank BCA, kekayaannya masih di bawah Allianz. Itu kenapa Bapak Ibu, Allianz merupakan perusahaan dunia nomor 1. Beri plus dong buat Allianz. Jadi bangga nggak teman-teman kalau kita menjadi mitranya Allianz kira-kira? Enggak ya. Nah, ini beberapa perusahaan yang juga menggunakan asuransinya Allianz. Di antaranya nih, Boeing, Coca-Cola, IBM, Mercedes-Benz, ini semua asuransinya ke PT Allianz. Jadi kalau di masyarakat masih orang ada yang ragu, khawatir, bukan karena mereka itu tidak yakin, karena mereka tidak paham. Gitu. Nah, sekarang kita lihat, jika PT Asuransi Allianz mampu memberikan dana cadangan berapapun yang Anda butuhkan, Bu Khotimah mau disiapin dana berapa untuk keluarga? Kalau terjadi risiko sakit mau disiapin berapa? Umpama kita mengalami tutup usia, kok umpama tutup usia itu pasti nggak? Pasti. Berapa yang bisa kita tinggalkan kepada keluarga? Kira-kira Bu Khotimah mau yang berapa? Mau yang 500? Apa 1M untuk usia? Apa 2M, apa 5M? Yang mana Bu? Apa? Yang 500 juta untuk sakit sama 5 juta untuk usia. Itu ya, kok mungkin. Kira-kira dana ini nanti diberikan kepada siapa? Pada ahli waris. Bukan saya toh? Anak saya tanah ibu. Anak ibu kan? Ya. Berarti sebabnya kalau kita ingin meninggalkan pada anak yang besar atau kecil? Yang besar. Kalau 500 juta inginnya, Bu Khotimah mau limanya kapan? Sekarang apa nanti? Sekarang. Berarti mau dicoba klaim sekarang. Kan program ini baru bisa cair kalau mengalami resiko sakit dan tutup usia. Jadi sebaiknya kapan ini kita nikmati? Kapan kita nikmatinya? Sekarang apa nanti? Nanti. Nah, kalau nanti dana 500 juta 20 tahun lagi, pilihnya besar apa kecil? Kecil. Berarti perlu ditambah nggak? Kalau nambah preminya besar nggak? Besar. Lah bayarnya ngeluh nggak akhirnya? Ngeluh. Ya. Berarti tidak ada satupun orang yang ingin menikmati dana ini. Kita kasih jeleknya program ini. Program ini berapapun dana yang keluar itu ada kelemahannya. Yang pertama, cairnya cuma 1 kali seumur hidup. Sakit yang pertama cair, begitu sembuh kita nggak perlu bayar. Begitu sakit lagi sudah tidak cair. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk dana meninggal cair juga 1 kali aja, nggak bisa 2 kali. Itu kelemahannya. Dan dana ini hanya bisa menutupi 1 lubang. Padahal setiap manusia punya lubang-lubang banyak, lubang kebutuhan. Bu Khotimah, apa lubang-lubang kebutuhan manusia selain sakit? Bayar cicilan, anak mau masuk sekolah, ya. Nyiapin rumah, biaya pernikahan, dan macam-macam. Lah jeleknya program ini hanya bisa digunakan untuk menutup kalau kita mengalami sakit. Lah bagaimana untuk menutup lubang-lubang yang lain? Butuh dana lagi tidak kira-kira? Nah, sebelum saya tunjukkan bagaimana cara menutup lubang-lubang yang lainnya, kira-kira sebaiknya menurut Bu Khotimah sama Bu Lili, siapa orang yang butuh mendapatkan proteksi, perlindungan buat ibu? Suami atau istri? Suami atau Bu Khotimah? Istri yang perlu ya. Oke. Kalau Bu Ika, sing butuh diasuransikan, diproteksi, kalau terjadi risiko sakit, keluar dananya untuk kebutuhan sehari, siapa yang didahulukan kira-kira? Siapa yang dibutuh perlindungan? Suami. Oke.
Suami ya. Berarti kalau laki-laki punya asuransi, yang menikmati siapa? Istri. Jadi bagi para laki-laki, ojo eman-eman buka asuransi. Karena itu untuk para istri. Tapi jangan sampai istri mendorong suami buka asuransi. Kayak ini, enggak anak itu mati tapi itu nanti. Cek sebenarnya kalau seminar rumah santok kita bilo Sabtu, tiba-tiba kamu dipengaruhi, kamu buka asuransi biar aku mati, gitu akhirnya kok. Bukan gitu maksudnya ya. Banyak orang kecewa ikut asuransi, tak kasih tahu. Siapa yang yakin bahwa klaim pasti dibayar? Enggak. Contoh, yang ikut suami, ternyata yang sakit adalah istri, klaim dibayar enggak? Yang ikut sudah suami, sudah istri, tapi yang sakit berikutnya itu adalah anak, klaim dibayar? Enggak juga. Anak sudah punya, orang tua sudah punya, tapi si sakit nenek, klaim dibayar? Berarti siapa yang berbutuh asuransi? Semua. Masalahnya, kalau satu orang harus 1 juta, kok biro pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juta. Kira-kira kalau 7 juta per bulan bayar premi, langsung gas ngeluh. Bener ya? Nah, pertanyaannya, mau membayar preminya ini yang happy apa susah? Siapa yang mau yang happy? Sepakat ya? Nah, tapi sebelum bagaimana cara membayar yang happy, siapa sepakat bahwa memiliki proteksi itu penting? Sejak kapan punya proteksi? Sejak sekarang apa nanti? Telat. Harusnya 90 hari yang lalu. Kenapa? Karena program proteksi ini bisa aktif. Tadi punya kayak seperti punyanya Mbak, yang pemilik kaki tadi Mbak Mei. Ini ya, ikut premi 1 juta. Ikut premi 1 juta ini tadi manfaatnya, kalau sakit dapat 800 juta, tutup usia dapat 400 juta. Usia 37, Weise Melani Welok. Ahli warisnya Antok bukan Al-Syakam Feridra Safar Wahyudi. Ya. Meskipun ini sudah jadi, belum bisa dipakai. Karena ini mulai aktif menunggu 90 hari sejak tanggal 13 bulan 6 2021. Makanya kalau ikut asuransi harusnya 90 hari yang lalu. Jadi kalau mau besok terjadi sakit, sudah bisa mengajukan klaim. Tapi nggak ada kata terlambat ya. Lebih baik kita sekarang daripada nanti terjadi resiko. Nah, Bapak Ibu semua, ini yang saya tekankan ya. Orang ikut asuransi itu ada nggak enaknya. Kenapa? Karena ikut asuransi hanya bisa dinikmati kalau terjadi apa? Sakit sama meninggal. Kita nggak bisa menikmati uangnya, betul ya? Tapi yang menikmati adalah keluarga yang masih hidup. Dan yang kedua, uang klaim itu bisa habis. Contoh, punyanya Mbak Mei, tutup usia dari berapa tadi? 400 juta. Anak itu lu. 40 tahun lagi, jika itu ditinggal kepada 4 anak, per anak dapat berapa bagiannya? 100, bisa nggak bagi di rumah? Bisa, kupon itu ya. Berarti uang klaim ini bisa habis. Kalau sudah habis, bisa nggak kita dapat klaim lagi? Nggak bisa. Itulah bedanya ikut program asuransi dengan nanti yang kedua. Kenapa kami semakin happy? Karena kami bukan berharap kapan klaim kami cair. Tapi yang kedua ini teman-teman yang menarik. Apa itu? Konsep bagaimana kita memiliki konsep namanya financial security network. Bagaimana kita memiliki keran airnya, bukan mendapatkan airnya. Kalau ibu dapat uang asuransi, seperti ibu itu punya gelasnya, tak kasih airnya. Ketika ibu haus, lama-lama habis nggak aqua itu? Habis. Tapi kalau ibu itu ada keran airnya, ketika itu habis bisa ngisi lagi nggak? Berarti sebaiknya kita perlu asuransinya apa? Bisnis asuransinya? Bisnis asuransi. Gimana konsep bisnisnya? Nih, kalian mencari mitra, bukan hanya menawarkan Bapak Ibu sebagai nasabah. Ya, bagaimana caranya? Caranya Bapak Ibu mendaftar sebagai nasabah, kemudian daftar menjadi agen. Untuk menjadi agen, daftarnya 225.000. Langkah kedua apa? Langkah kedua mengikuti ujian BTP, kemudian mengikuti ujian AAJI. Bayarnya 225.000 satu kali seumur hidup. Syarat pesannya apa? Foto KTP, foto buku rekening,
NPWP jika ada, foto setengah badan sama data pendidikan terakhir kirimkan kepada penggunaan Anda. Nanti akan diproses, nunggu 3 hari untuk mengikuti ujian AAJI. Begitu lulus, maka Bapak Ibu langsung resmi menjadi partner Alia, bukan karyawan Alia. Maka saat itu Ibu bergabung bayar 225.000, Bapak Ibu disebut sebagai partner bisnis, yaitu sebagai BE, bisnis eksekutif. Nah, di Alian ini kami mencari mitra, bukan mencari agen, mencari partner bisnis ya. Nah, untuk menjadi BP. Kenapa? Karena peringkat tertinggi, income yang besar itu dihasilkan kalau kita menjadi BP. Dan untuk menjadi BP bagaimana caranya? Memiliki nasabah dengan total premi 25 juta dikasih waktu setahun. Tapi kalau kita cuma jadi agen aja, dapat 225.000, belum punya nasabah, kita disebut sebagai BE. Punya nasabah 1, ikut 1 juta, posisi masih BE. Punya nasabah premi 5 juta, disebut sebagai BE. Tetapi ketika Bu Kotimah sudah punya omset 25 juta, seperti Pak Yasin, Bu Yosa Fitri, Mbak Rizky, maka Ibu disebut sebagai BP. Untuk menjadi BP bisa dicapai hanya 2 minggu, seperti Bu Yosa Fitri, Bu Fitri. Ya, Bu Fitri ini menjadi BP hanya 2 minggu. Ketemu nasabah sekitar 28 orang. Setiap hari presentasi, ketemu di warung, di kafe, tiap hari dengan saya. Mulai jam 2 sampai jam 8, setiap hari. 2 minggu beliau menjadi BP. Nah, apa Mas istimewanya kalau menjadi BP? Nah, sebelum saya bahas istimewanya menjadi BP, saya tunjukkan 5 keunggulan, 5 keajaiban jika Bapak Ibu menjadi partnernya Alia. Apa keajaiban yang pertama? Ini yang pertama. Jika ditanya, apa keunggulannya, apa kelebihannya? Kalau aku ikut bisnismu, yang pertama Anda sampaikan, kelebihan bisnisku adalah sekali kerja dibayar 5 tahun. Contoh Bu Kotimah. Bu Kotimah, kalau Bu Kotimah tadi sudah saya jelaskan bahwa setiap orang butuh namanya proteksi. Berarti keluarganya Ibu, teman-temannya Ibu butuh enggak kira-kira? Kemungkinan ada yang mau enggak? Ada. Ketika ada yang mau, 1 ikut premi 1 juta per bulan, maka Bu Kotimah dapat komisi 23% per bulan selama 2 tahun. Berarti 230.000 per bulan selama 2 tahun. Meskipun bulan depan nggak dapat nasabah, Bu Kotimah tetap dapat komisi karena sekali kerja dibayar 5 tahun. Tapi kalau kita kerja di kantor seperti saya dulu di perusahaan, kerjanya 1 bulan gaji berapa kali? 1 kali. Tidak kerja nggak dapat gaji. Di sini kita tetap di rumah, bulan depan tetap dapat transferan 23%. Kalau kita posisi masih BE. Tahun ketiga dapat 5% sampai tahun ke-5. Ini keunggulan yang pertama. Apa yang pertama keunggulannya? Sekali kerja dapat gaji berapa kali? 60 kali. Teman iling-iling ya. Nanti untuk cerita pada teman-temannya. Yang kedua, keunggulan yang kedua, bisnis ini hotelnya besar. Apa hotel itu Mas? Komisi yang besar, komisi yang stabil. Bulan pertama Bu Kotimah dapat 2 orang, 2 juta, komisinya 460. Bulan ketiga dapat nasabah 1 juta, berarti omsetnya turun kan, tapi income-nya naik. Bulan ketiga nggak dapat omset, nggak dapat nasabah, tetap komisi 690. Inilah yang dinamakan bisnis yang stabil. Jadi kelebihan kedua apa? Keunggulannya income yang stabil. Yang ketiga sekarang, kalau kita sudah menjadi BP, kenapa Pak Yasin jadi BP, Mbak Rizky menjadi BP, Bu Fitri menjadi BP? Kalau kita menjadi BP, selain dapat 23, Bapak Ibu ditambah lagi komisi 55% dari komisi dasar tiap cabang BE. Karena kita mindsetnya bukan salesnya asuransi, tapi kita sebagai pembisnis asuransi. Prinsipnya bisnis harus punya banyak cabang. Bu Kotimah punya cabang 10 tahun pertama. Tahun kedua dari 10 cabang agen punya 10, ada 100. Tahun ketiga punya cabang lagi 10, punya 1000. Kerja di bisnis di asuransi 3 tahun, berawal dari 10 tim, 3 tahun punya 1000.
Sehingga 1000 orang diciptakan dari berapa orang pertama? 10. Pertama 10 dulu. 10 diajari dapat 10, ada 100. 100 orang diajari dapat 10, ada 1000. 3 tahun punya tim 1000. Posisinya timnya ini posisi BE. Kalau dia BE dapat nasabah, dapat komisi nggak BE-nya? Enggak. Bu Kotima rekrut Bu Lili. Nah, dapat nasabah Mbak Tria. Mbak Tria ikut premi 1 juta, dapat komisi nggak Ibu? Berapa komisi dengan 230.000? Maka Bu Kotima terima 55% dari 230.000. 126.500 komisinya. Lah kalau umpama Bu Lilik dapat komisi 1 juta, Bu Ita 1 juta, Mbak Alia 1 juta, dan Bu Kotima punya 1000 tim, masing-masing punya komisi 1 juta, maka Bu Kotima terimanya kan 5%, maka income-nya Ibu 550 juta per bulan. Pertanyaannya, bagi teman-teman yang hadir, kalau teman-teman fokus bisnis ini 3 tahun punya penghasilan segini, masalah selesai nggak? Bisa buat usaha lagi nggak kira-kira? Iya. Nah, kira-kira yang tim 10 tadi bertahan menjadi BE apa menjadi BP? Menjadi BP. Kalau kita sama-sama menjadi BP, sama BP, timnya BP, kuat, kamu nggak khawatir tak posisinya bisa main? Nggak khawatir. Tapi kalau kita di perusahaan, gimana? Bingung ya? Menariknya di sini, kalau kita itu disalib tim kita, alhamdulillah, karena kita masih mendapatkan tambahan komisi royalti 17%. Jadi saya doakan tim saya itu nyalip saya semua. Saya bersyukur, saya cukup BP itu nggak apa-apa. Sebenarnya teman itu MBIT, BPKB nggak apa-apa. Yes. Nah, kalau kita BP ditambah lagi komisi 17% royalti. Jadi kalau kita punya 1000 tim ditambah komisi 7%, income kita per tahun 11.730 juta per tahun. Namanya bisnis pasti ada minusnya, ada yang tidak aktif. Katakan yang tidak aktif 10%, 90%, masih ada 10%, masih ada 100 juta. Masih oke nggak kira-kira? Jadi keajaibannya ketiga, bisnis ini income-nya tidak bisa berhenti. Apa yang ketiga? Income tidak bisa berhenti. Kenapa tidak bisa berhenti? Karena banyak cabang. Tapi kalau kita punya 1 cabang bisa berhenti nggak? Bisa ya. Berarti sebaiknya kalau menjalankan bisnis ini fokusnya apa? Banyak cabang apa banyak nasabah? Cabang. Banyak cabang, itu banyak rekrut agen. Yang pertama, sekali kerja di 60 kali. Yang kedua, apa tadi? Income-nya stabil. Yang ketiga, income tidak bisa berhenti. Alasannya apa? Karena cabangnya banyak. Keajaiban yang keempat, biasanya kalau teman-teman itu punya bisnis, punya toko, ketika orang tuanya meninggal dunia, yang ditinggalkan apa? Tokonya kan? Kita punya usaha warung bakso, orang tuanya meninggal, yang ditinggalkan apa? Warung baksonya. Keajaiban yang keempat, yang ditinggalkan adalah income-nya. Ya, ini yang dimaksud di legacy income. Contoh Ibu Korina bergabung tahun 2010, tahun 2013 meninggal, income-nya waktu itu 65 juta. Begitu tahun 2018, income-nya naik secara otomatis karena timnya besar sekali, naik 175 juta per bulan. Ini yang kami maksud bisnis yang income-nya sustain, bukan income nol tadi. Meskipun orangnya tidak ada, income-nya terus mengalir. Enak nggak kayak gini? Siapa yang punya cita-cita tinggalkan uang utang? Mbak Rizky tinggalkan utang. Siapa yang punya cita-cita tinggalkan utang? No. Tinggali warisan. Semua. Tinggali penghasilan. Bisnisnya apa bisnis? Ya, gitu kan? Nah, inilah keajaiban yang keempat, income-nya bisa diwariskan. Ini Pak Yonatan. Keajaiban yang kelima. Ya, keajaiban yang kelima. Setuju nggak bahwa teman-teman yang ada di sini tidak ada yang punya latar belakang sebagai sales? Ada? Ada latar belakang sebagai pegawai bank? Hanya tertentu. Ya, siapa yang punya cita-cita begitu lahir procot ingin jadi agen asuransi?
sama dengan saya. Saya mulai lulus STM, kerja di pabrik, tidak punya rencana sama sekali. Endingnya saya di asuransi Allianz, tidak ada rencana. Dan saya tidak tahu seperti itu. Dan saya tidak punya pengalaman bagaimana menghadapi ini. Sehingga itu kenapa kami menyiapkan sekolah bisnis namanya New Univision. New Univision adalah sekolah bisnis buat para pelaku bisnis di asuransi supaya mudah cara menjalankannya. Jadi Univision menyediakan seminar education, alat bantu, strategi, dan penghargaan. Di akhir sesi nanti ada penghargaan teman-teman yang punya prestasi. Itu kami yang menyiapkan dari New Univision. Ya, jadi teman-teman semua kepingin sukses di sini, kuncinya tidak sendirian, tapi mengikuti support system New Univision, ikuti para pengundang. Contoh pada siang hari ini, Bu Fatimah sama Bu Didi yang mengundang siapa? Mbak Tria. Yang menjelaskan hari ini siapa? Saya. Ibu paham nggak akhirnya? Dikit-dikit, tapi tertarik nggak Ibu? Pengen punya proteksi? Ingin? Oh nggak apa-apa, tapi pengen nggak punya proteksi? Enaknya di situ. Saya yang menjelaskan, nanti bergabung dengan Mbak Tria. Kalau nanti saat ke depan Ibu mengundang orang, kami yang menjelaskan dan dia tertarik, sebaiknya dia bergabungnya ke saya tanpa ke Ibu. Kemana Bu bergabungnya? Ke Ibu kan? Nah, itu menariknya. Jadi itu gunanya kami punya support system namanya New Univision. Nah, sekarang bagaimana cara menjalankannya? Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara menjalankannya, apa keajabannya kelima? Bisnisnya sederhana, mudah, dan menyenangkan karena ada support system dari New Univision. Sekarang bagaimana Mas cara menjalankan bisnis ini? Siapa yang ingin menjalankan bisnisnya? Siapa yang ingin menjalankan bisnisnya supaya sukses bareng-bareng? Ada? Oke. Yang pertama, siapkan modal 1 miliar. Sanggup? 100 juta. Sanggup? 1 juta bis. Sanggup? Oke. Cara menjalankan bisnis ini, langkah pertama adalah punya impian. Ini modalnya. Siapa yang punya cita-cita, punya impian, membahagiakan keluarganya. Siapa yang punya impian, lepas dari terjepitnya finansial. Siapa yang punya cita-cita, supaya kedepannya anaknya memiliki pendidikan yang terbaik. Semua, itu yang penting. Bukan berapa modalnya. Siapa yang kepingin selamanya jadi karyawan? Gak ada. Siapa yang kepingin punya kebebasan keuangan, bebas waktu, bebas pikiran? Itu modalnya. Ya, itu modalnya. Apakah itu penting untuk diwujudkan? Dan sikapnya bagaimana? Sikapnya adalah bagaimana kita konsisten itu bisa tercapai. Sikapnya itu menjadi penting. Nanti akan ada training tersendiri bagaimana tentang sikap. Yang kedua, punya proteksi. Ini yang kedua, kalau kita punya impian, ternyata kita nggak punya asuransi, nggak punya proteksi. Contoh, punya impian nyekolahkan anak ke UNER. Mulai sekarang nabung per bulan 1 juta. Baru terkumpul 10 tahun 120 juta, kita mengalami sakit kanker. Padahal uang itu untuk apa? Kuliah anak. Bisa dipakai nggak kayaknya? Enggak, karena untuk biaya berobat. Tapi kalau kita punya proteksi, uang kita tetap utuh, yang kita punya kesehatan kita di backup oleh program impian tetap terwujud nggak impian anak? Nah, itu gunanya. Yang ketiga, teman-teman siapkan tulis 100 data nama yang di handphone dipindah di buku. Jangan dianalisa. Jadi kok yang ada yang di kotak handphone itu pindah di buku, tulis 100 daftar nama. Langkah yang berikutnya, Anda buat janji. Mbak, sampai nanti malam ada waktu nggak? Ada apa? Saya mau ketemu. Kebetulan saya tadi siang sedang melihat sebuah peluang bisnis bagus sekali. Dan akhirnya aku merasa, impianku bisa tercapai. Dan rasanya ini kok cocok dengan sampean. Boleh nggak aku silaturahmi? Cara pertama buat janji ketemu. Yang kedua, Mbak, kalau waktu nggak kita buat kopi bareng? di Cafe, di Bang Sri ketemu. Begitu ketemu, nanti saya yang jelaskan. Terserah bagaimana cara bacanya itu bebas.
Yang keempat, dipresentasi. Kalau nggak bisa gimana? Minta bantuan pengundang. Atau kalau hari Sabtu dibawa ke sini, saya yang bantu. Langkah yang berikutnya, di follow up, ditindaklanjuti. Karena orang setelah dikasih tahu, tidak langsung mereka mengambil keputusan, butuh pikir. Yang ketujuh, gunakan alat bantu. Apa alat bantunya? Ada buku, ada pertemuan, ada audio. Nah, start memulainya dari sini teman-teman. Ini cara memulainya. Kita jadi BE dulu. Jadi BE, kemudian jadi conversion, jadi co-leader, executive founder, baru kita menjadi BP. Jadi kita jadi BE atau jadi agen, penuhi menjadi conversion. Apa itu conversion? Conversion itu ini. Setiap hari presentasi, satu hari satu kali, cerita satu hari satu kali, punya tim satu, punya omset 1 juta per bulan. Ada 8 item, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ada 9 item yang perlu kita lakukan kalau kita ingin sukses di sini. Kuncinya di core person. Silakan difoto. Jadi kalau kita ingin sukses, ditanya, Mas, apa cara mencapai ini? Caranya kita core person, nggak ada cara yang lain. Tiap hari cuma disuruh cerita. Datang ke pertemuan hari Sabtu bisnis talk, membaca buku, menjadi co-team belajar, dan edifikasi konsultasi cross training. Ini akan saya bahas di sesi grup meeting. Nah, apa kelebihannya core person? Ini teman-teman. Kalau teman-teman jadi core person setahun, kalau Anda posisi BE, core person, income Anda setahun hanya 2.760.000. Itu kalau Anda core person, posisinya BE. Tapi kalau Anda posisi BP, Anda core person setahun income 1 miliar. Pilih mana? Milih jadi BE yang core person apa yang BP core person? Milih jadi BE atau BP? Siapa yang mau jadi BP? Acung? Semua? Oke. Ucapan teman-teman itu menjadi doa. Siapa yang ingin mewujudkan impiannya terwujud? Semua. Siapa yang ingin benar-benar kebahagiaan anak terwujud? Semua. Siapa yang mau jadi BP? Nah, maka income besar kalau kita menjadi BP dan kita core person. Nah, nih, 1 miliar setahunnya. Nah, dampaknya apa ini loh dampaknya? Bahwa teman-teman diundang oleh pengundang hari ini